Kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, pemirsa. Pak Susno, ini untuk mengungkap atau menguak motif di balik adanya peristiwa penculikan berujung pada pembunuhan. Sampai 15 orang yang dilibatkan untuk menghabisi nyawa korban, Pak Susno. Iya, ini bagaimana polisi jelas akan saya katakan justru makin banyak orangnya, Polri mengungkapnya makin gampang gitu ya. Karena akan makin banyak sambung menyambung cerita ini. Kemudian kemarin saya juga ikut senang juga karena CCTV-nya jelas sekali. Kemudian apalagi ada HP berapa 20 yang disita. Ya, nah, 20. dengan HP yang dibuka ini, melihat profesionalismenya dia, cara melakukan kegiatan seperti itu, saya yakin ini tidak terlalu profesional. Banyak hal yang gegabah yang bisa tersadap. Kemungkinan di HP itu ada perintah-perintah diberikan. Nah, kalau HP itu dibuka, entah ada WA, entah ada rekaman pembicaraan, akan semakin jelas gitu, dan termasuk nanti motifnya pun akan terungkap. Di mana-mana saya katakan, apakah ini motifnya untuk menghapuskan hutang di bank? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalau kita hutang di bank, kita bunuh ke kanwilnya aja, masih ada. Ya, masih ada tingkat yang atasnya lagi. Direksinya, dirutnya, habis semua misalnya. Masih ada catatannya. Oh, Pak Susno hutang sekian, masih ada. Jadi cara menghapuskan hutang saya rasa tidak mungkin. Tetapi kalau sakit hati bisa jadi. Sakit hati karena nggak diutangi gitu bisa. Atau sakit hati karena seseorang melakukan kejahatan perbankan terus dibongkar bisa. Atau sakit hati masalah lain bisa. Tapi kalau mau menghapuskan hutang nggak. Kecuali kalau kantornya dibakar, dokumennya dihabisi. Jadi saya yakin kalau besok diumumkan, pertama yang ditunggu-tunggu masyarakat apa motifnya. Ya. Kedua, siapa sih dalang utamanya? Betul. Apakah ya dalang itu 4? Apakah salah satu di antara 4 atau justru di atas 4 ini ada lagi gitu. Nah, ini kita tunggu besok. Tapi kalau menurut pandangan Pak Susno sendiri dari beberapa kemungkinan motif, ini cenderungnya mengarah yang kemana, Pak Susno? Yang jelas ini bukan untuk menghapuskan catatan. Kalau menghapuskan catatan bodoh sekali gitu kan. Apalagi melihat figur yang ditangkap ini kan. Yang figur yang paling atas ini kan orang-orang yang intelektualnya bagus kan. Katanya dia sebagai motivator, dia sebagai ini. Nah, berarti ini bisa jadi mengarah kepada sakit hati gitu ya. Nah, sakit hatinya soal apa? Bisa utang ditolak, kan bisa. Atau sesuatu masalah dibongkar bisa. Jadi kecenderungan masalah pribadi yang menjadi motif ya Pak Susno ya? Bisa masalah dinas tapi membawa kesakitan kepada pribadi. Dan akan sangat gampang ini diungkap oleh Polri. Melihat demikian cepatnya Polri mengungkap ini. Nah, tapi penting juga digarisbawahi, katanya advokat Andrian tadi itu bagus sekali ya. Dan saya yakin Polri dalam menyidik kasus ini membedakannya jelas. Karena Pak, ancaman perkara ini, ancaman hukuman sangat berat. Bisa hukuman mati. Nah, tetapi jangan disamaratakan. Justru yang klaster yang ngambil ini banyak sekali perannya untuk membongkar kasus ini. Kalau dia betul terima order itu tidak mengatakan ini untuk dihabisi. Pokoknya ambil orang itu cirinya ini di sana. Nah, karena ordernya begitu, perintahnya kan dia lakukan, makanya dia nggak takut siang bolong kayak gitu. Nah, itu kan siang sekali kan. Bahkan ada yang memvideo di situ kan. Bahkan mungkin ya sampai dia serah terima di mana itu di Halim ya, di Halim atau di Bandara Landasan Pacu Kemayoran, mungkin dia nggak tahu akan diapakan orang ini. Nah, jadi sepanjang dia tidak tahu bakal pembunuhan berarti dia terbebas dari pembunuhan, tapi dari penculikan yes. Mas Luki, ini setiap klaster terputus ya koneksinya begitu. Informasinya memang ada 4 orang yang dikatakan sebagai otak pelaku. Tapi kalau menurut Mas Luki, yang mendesain ini dengan siasat sedemikian rupa, ada lagi tidak sih aktor di atasnya Mas? Atau kita bisa bilang apa bahasanya, konsultan atau apa? Saya lebih bersepakat bahwa saat kemudian ini adalah kejahatan by order seperti itu. Jadi saat kemudian ini dilegalisasikan kepada pihak yang 4 kemudian dikategorisasi sebagai klaster otak pelaku, maka sebenarnya dalam tanda kutip bisa jadi juga apakah memang ini langsung berkaitan dengan bagaimana ikatan bisnis dengan korban dengan pelaku, atau kemudian jangan-jangan
jangan-jangan ada ikatan yang emosional antara pelaku utama dengan si korban tersebut. Nah, dalam konteks yang kedua adalah bisa kita kategorisasi, Bang Adrian juga sudah menyampaikan, apakah kemudian para eksekutor ini memang berorientasi hanya semata kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, atau di satu sisi mereka tidak mengetahui juga apa yang mereka lakukan adalah bagian dari kejahatan yang memang itu didesain oleh aktor utamanya. Nah, yang keempat saya lebih tertarik adalah saat kemudian kita menggradasi tersebut, motivasi bisnis, motivasi transaksional, sampai kemudian motivasi emosional, maka dari ketiga gradasi ini menandakan sejauh mana tingkatan yang kemudian dialami oleh korban. Dalam konteks motivasi bisnis biasanya ingin menciptakan satu sikap intimidatif di sana. Bagaimana kemudian bisnis tersebut dihalangi, tapi seharusnya tujuan utamanya tidak hanya sekedar dari kepemimpinan dari cabang, tapi bisa jadi kemudian tadi disampaikan Pak Susno, cabang utama misalnya seperti itu, atau kemudian yang lebih tinggi lagi. Yang kedua adalah jika memang ini berkaitan dengan transaksional, ada personal yang kemudian ternodai di sana, ada sesuatu yang seharusnya mereka tidak kemudian terungkap kepada publik, tapi kemudian korban mengungkapkannya atau kemudian mengalami intimidasi yang lebih dalam lagi. Maka dalam konteks ini apa yang kemudian dilakukan seharusnya menciptakan sesuatu yang seringkali bersifat intimidatif, tidak hanya kepada korban, tapi seharusnya mulai menyasar pihak keluarga atau kemudian orang-orang terdekatnya. Sehingga saya cenderung motivasi yang ketiga, apakah memang hanya sekedar itu saja? Jangan-jangan ada emosional yang kemudian ikatan inilah yang saat kemudian itu diketahui, mulai dari tindakan yang seharusnya menggunakan alat-alat benda tumpul seperti itu, atau kemudian dilakukan siang hari, maka ada kesan bahwa apa yang dilakukan terlalu melampaui batas sampai kemudian korban ini meninggal dunia. Oke, tapi kalau Mas Luki melihatnya ini dikatakan ada 4 otak pelakunya. Apakah keempatnya kah punya motif yang sama sehingga akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan ini, atau sebetulnya hanya 1 dari 4 atau seperti apa? Ya, saya pikir tadi bersepakat juga, jangan-jangan ini adalah satu mekanisme pembunuhan beli putus. Jadi saat kemudian by order tersebut disampaikan kepada pihak otak yang kita tangkap, misalnya ke pihak kepolisian tangkap di daerah PIK tersebut, itu adalah orang-orang yang didelegasikan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan lebih besar lagi. Saat kemudian dia mendelegasikan ke pihak, tadi sampaikan Bang Adrian adalah pihak F, adalah orang yang berani untuk memberikan bagaimana kemudian intimidasi yang dilakukan sampai kemudian mereka meninggal dunia atau korban meninggal dunia. Yang keempat adalah bagaimana kemudian dari paling terakhir orang-orang yang akhirnya memiliki motivasi secara ekonomi. Jadi kalau tadi kita memiliki kuadran, maka kuadran yang paling lemah adalah orang-orang yang melakukan penculikan tersebut jika memang dia tidak memiliki komunikasi dengan para eksekutor. Yang kedua adalah eksekutor yang memang seharusnya, jangan-jangan juga dia seharusnya bisa menerima sesuatu hal atau kemudian mengorek sesuatu hal dari diri korban, tapi karena satu pelampauan batas emosional itu terjadi sampai kemudian ada perintah untuk menghabisi nyawa korban. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki, tadi disampaikan Pak Susno, ada 20 handphone yang di sana. Tadi juga cukup mudah, jangan-jangan juga 20 handphone ini didirect kepada masing-masing orang. Tapi kemudian karena kesembronoan tersebut dia tidak kemudian bisa menghilangkan. Tapi dugaan saya berikutnya, jangan-jangan juga dari ketiga klaster ini ada otak yang akhirnya bisa mengendalikan pihak-pihak tersebut dan kemudian terjadi tindakan tersebut tanpa diketahui oleh masing-masing pihak atau peran-peran tersebut sebagai apa. Oke, Bang Adrianus, kita ingin melengkapi lah ya kemudian puzzle dari kasus ini, dari informasi yang disampaikan oleh klien Bang Adrianus. Ini dalam klaster penculikan dulu lah. Mereka saling kenal keempatnya, Bang? Kalau yang klaster untuk penjemputan paksa, yang pasti saling kenal. Itu karena adik kami Eras, dia juga kan sebagai keamanan lepas. Itu. Terus karena motivasi ekonomi juga pada saat menerima pekerjaan ini, jadi mengajaklah kawan-kawan ini. Itu. Karena diiming-iming ada bayarannya lebih dari sebesar 40. Janjinya sebelumnya kan 50 juta, namun yang diterima 40 juta. Untuk 4 orang. Ya. Yang saya mau garis bawahi di sini, kalau khusus untuk kalangan menengah ke bawah, janji untuk mendapat 40 juta dengan penjemputan paksa seperti yang dilakukan teman-teman itu pekerjaan yang betul-betul karena menghasilkan uang, ya udah resiko apapun kami ambil. Tapi kembali lagi kalau macam pekerjaan terkait memang disuruh untuk membunuh, saya yakin 1000% Eras dan kawan-kawan tidak bakalan melakukan itu. Bang, berapa hari sih mendapatkan order pekerjaan ini? Di tanggal berapa dihubungi? Kalau dari peristiwa ini, nanti mungkin yang lebih bisa mendalami penyidik ya. Itu karena kalau macam kita melihat antara locus delicti dengan tempus delicti, itu mulai dari tanggal 19 sampai ke tanggal 20. Di situ, dari penjemputan paksa dan penerimaan upah di situ. Oke. Apalagi sih Bang Adrianus yang disampaikan oleh klien Abang kemudian untuk akhirnya bisa
satu persatu terungkap, ditangkap sampai 15 tersangka? Sebenarnya begini, kami juga sebagai pengacara, bahkan tadi setelah kami mendampingin tersangka, kaget juga setelah mendengar bahwa sudah 15 orang yang ditahan. Itu betul-betul kaget, ini dari mana seperti itu. Atas dasar ini saya tentunya lebih berharap agar teman-teman Polda Metro Jaya atau melalui Humas Polda Metro Jaya agar segera mengungkap motif yang sebenarnya atas peristiwa pidana ini. Oke, karena kita ingin tahu lebih lanjut kemudian apakah betul ada aktor yang lebih besar lagi di balik ini semua, termasuk juga Pak Susno mungkin bisa lebih lengkap menjelaskan soal bagaimana klaster-klaster ini terputus, tapi kemudian akhirnya bisa bekerja, siapa yang mengendalikan, dan bagaimana polisi juga bisa mengungkap lewat CCTV tersebut kah, atau ada lainnya? Sesaat lagi ya Pak Susno ya, nanti dijawabnya usai jeda, kami kembali untuk Anda pemirsa.